Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Neronime. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan alur cerita seri Gensoki volume 26. Video ini adalah kelanjutan dari video alur cerita sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum menonton video sebelumnya, kalian bisa menontonnya terlebih dahulu, agar kalian juga dapat memahami ceritanya dengan lebih baik. Sama seperti sebelumnya, video alur cerita kali ini juga akan Mimin bagi menjadi beberapa part. Nah, video ini adalah part pertama dari pembahasan volume 26. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai pembahasannya. Volume 26 ini dibuka dengan scene prolog yang memperlihatkan Duke Huguenot sedang memikirkan situasi restorasi saat ini. Di sini dijelaskan bahwa situasi restorasi saat ini itu sangat rawan. Alasannya adalah karena markas mereka, yaitu Rodania, telah direbut. Seluruh anggota inti restorasi saat ini sedang mengungsi di kerajaan Galar. Kalau Raja Francois mau, mereka semua bisa saja diusir. Dan jika itu terjadi, maka mereka tak punya tempat lain untuk ditinggali. Dengan kata lain, anggota restorasi saat ini sangat bergantung pada keputusan Raja Francois. Mereka semua bisa saja menjadi gembel dalam sekejap jika Raja Francois menginginkan itu. Alasan Raja Francois masih mau menampung restorasi hingga saat ini itu karena mereka satu tujuan. Sama seperti restorasi, Kerajaan Galar juga tak suka Kerajaan Beltram yang dipimpin oleh Duke Arbor. Apalagi di bawah Duke Arbor, Kerajaan Beltram ini kerjasama dengan Kekaisaran Proxia, di mana Proxia ini adalah musuh dari Kerajaan Galar. Di sisi lain, untuk saat ini mereka masih bisa mengulur waktu. Apalagi karena Christina sudah mendeklarasikan dirinya sebagai Ratu Beltram. Tapi itu semua takkan bertahan lama, karena Kerajaan Beltram saat ini di bawah kendali Duke Arbor sepenuhnya. Jadi cepat atau lambat seluruh bangsawan Beltram akan menentang dan tak setuju dengan deklarasi dari Ratu Christina. Nah, Duke Huguenot memikirkan cara untuk membalikkan situasi ini. Dan menurutnya hanya ada satu cara, yaitu mendapatkan kekuatan Ryo. Tapi mendapatkan kekuatan Ryo tentunya tak semudah itu. Yang pertama, Ryo saat ini sudah berafiliasi sebagai kesatria kehormatan dari Kerajaan Galar, yang dikenal dengan nama Haruto Amakawa. Lalu untuk berinteraksi dengan orang-orang yang ada di mansion Ryo saja, itu butuh persetujuan dari Charlotte dulu. Belum lagi hingga baru-baru ini Ryo itu sempat dilupakan. Di sini Duke Huguenot tak tahu alasan mengapa Ryo bisa dilupakan. Pihak restorasi yang sudah mendapat penjelasan tentang itu baru Christina seorang. Duke Huguenot ini ragu bahwa Christina akan memberitahunya. Nah, di sini dijelaskan juga bahwa Duke Huguenot mulai curiga kalau Haruto Amakawa dan Ryo adalah orang yang sama. Alasannya adalah karena ia beberapa kali pernah mendengar suara keceplosan menyebut nama Ryo. Nah, intinya scene prolog volume 26 ini menjelaskan bahwa situasi restorasi saat ini itu sedang rawan. Dan untuk membalikkan situasi, Duke Huguenot berencana untuk mendapatkan kekuatan Ryo. Scene berpindah memperlihatkan pembicaraan Miharu dengan Lina di dalam mimpinya. Scene ini adalah kelanjutan di akhir volume 25 sebelumnya, di mana Lina menanyakan pada Miharu mana yang ia lebih pilih antara Ryo atau Amakawa Haruto. Di sini Miharu tak bisa memilih salah satunya. Ia terus menyamakan Ryo dan Haruto hanya karena Ryo adalah reinkarnasi dari Haruto. Padahal sudah jelas bahwa Ryo dan Haruto itu adalah dua orang yang berbeda. Bahkan Ryo sendiri pernah mengatakan itu. Di sini Lina juga mengungkapkan bahwa sebenarnya ada rute masa depan di mana Miharu jatuh cinta pada Ryo tanpa tahu masa lalu Ryo beserta fakta bahwa Ryo adalah reinkarnasi dari Haruto. Dan di masa depan itu juga Ryo mencintai dan memilih Miharu. Miharu terkejut dan tak percaya apa yang dikatakan oleh Lina. Intinya bagaimanapun Lina berdebat dan bertanya tentang pilihan Miharu, jawaban Miharu itu selalu sama, di mana ia menganggap Ryo dan Haruto adalah orang yang sama. Dan itu tentunya tak menjawab pertanyaan dari Lina. Lina kesal dengan Miharu. Ia mengatakan bahwa Miharu ini tak bisa diandalkan. Daripada Miharu, mending ia mengandalkan yang lainnya. Seperti misalnya Aisyah, Celia, atau Sora yang juga dekat dengan Ryo. Lina mengatakan bahwa jika begini terus, maka Miharu itu tak akan punya masa depan yang happy ending bersama Ryo.
Lina kesal dan berniat mengakhiri pembicaraan. Namun tak diduga, Miharu memohon pada Lina untuk melakukan sesuatu. Miharu mengakui bahwa ia mencintai Ryo. Ia tak mau kalah dari harem Ryo yang lainnya. Lina mengatakan bahwa jika begitu, maka Miharu itu harus membuktikan bahwa ia memang bisa diandalkan. Lina akan mengendalikan tubuh Miharu saat ia tertidur, dan akan menciptakan kesempatan untuk Miharu dengan itu. Miharu mengerti. Pembicaraan mereka pun berakhir. Nah, scene kemudian berpindah ke dunia nyata memperlihatkan pembicaraan Ryo dengan Lina yang mengendalikan tubuh Miharu. Ini adalah kelanjutan dari scene di akhir volume 25 sebelumnya, di mana Lina mendatangi kamar Ryo untuk berbicara, hingga Lina memberikan 3 saran pada Ryo, di mana salah satu sarannya adalah membuat Christina menjadi familiar Ryo. Nah, di sini Ryo menjawab bahwa ia tak bisa melakukannya. Alasannya tentu saja karena seorang familiar akan dilupakan oleh semua orang, sama seperti Transcendent. Sementara Christina ini memiliki peran penting sebagai pemimpin dari restorasi. Ia adalah orang yang tak boleh sampai dilupakan. Lina membenarkan itu. Ryo penasaran kalau Lina memang setuju, terus kenapa Lina malah menyarankan Christina untuk dijadikan familiarnya. Lina tentu saja tak bisa menjawabnya, karena jika ia terlalu banyak bicara, itu bisa saja mempengaruhi masa depan. Dan takutnya malah membuat masa depan ke arah yang lebih aneh. Intinya untuk saat ini Ryo tak bisa melakukan saran Lina itu. Lina kemudian mengganti topik. Di sini ia meminta inti golem yang telah dikalahkan oleh Ryo sebelumnya. Ryo pun memberikan kedua inti golem yang ia punya pada Lina. Sambil melakukan itu, Lina menjelaskan kalau ia hanya bisa mengambil alih tubuh Miharu di saat Miharu tertidur seperti ini. Kedepannya, Lina tak akan sering muncul seperti ini. Salah satu alasannya, ia takut akan mempengaruhi masa depan jika terlalu ikut campur. Ryo mengerti dan menanggapi dengan serius. Melihat keseriusan Ryo di sini, Lina teringat pada Ryo 1000 tahun yang lalu. Ia mengatakan bahwa sifat Ryo ini sangat mirip dengan Ryo. Nah, dikarenakan Lina tak bisa sering muncul, maka ia meminta Ryo untuk menanyakan semua yang ingin ia tahu selagi ia sedang muncul. Lina akan menjawab pertanyaan Ryo selama itu tak mempengaruhi masa depan. Di sini Ryo memiliki segunung pertanyaan. Pertama, Ryo bertanya siapa yang mengaktifkan kedua golem yang ia lawan sebelumnya. Lina sebenarnya tahu kalau itu adalah Reis, tapi ia tak bisa memberitahu Ryo saat ini, karena itu akan sangat mempengaruhi masa depan. Ryo kemudian menanyakan hal lainnya. Apakah ada cara untuk memisahkan roh agung dari tubuh seorang pahlawan? Lina menjawab bahwa tak ada cara untuk melakukan itu. Pertanyaan selanjutnya, apakah topeng transenden bisa diproduksi kembali? Lina menjelaskan bahwa material untuk membuat topeng sangat sulit untuk diproses. Jadi itu tak bisa dilakukan untuk saat ini. Sebagai gantinya, di sini Lina memberikan 5 cadangan topeng yang ia punya pada Ryo. Ryo menerima topeng dari Lina dan berterima kasih. Ryo kemudian menanyakan tentang ruangan Lina yang ada di bawah tanah Kerajaan Galar. Lina menjelaskan bahwa yang menyiapkan ruangan itu setelah perang Dewa dan Iblis 1000 tahun yang lalu. Dengan kekuatan transendennya, Lina sudah memprediksi semuanya. Mengenai Kerajaan Galar yang akan dibangun tepat di atas ruangannya ini, bahkan hingga tentang serangan golem yang terjadi baru-baru ini. Lina terluka parah setelah perang Dewa dan Iblis, yang membuat ia tak punya banyak waktu dan tak bisa mempersiapkan banyak hal. Kedepannya, Lina berencana akan membawa Ryo dan Celia ke ruangan itu lagi, dan membuat mereka bisa bebas keluar masuk ke ruangan itu. Lina juga mengizinkan Ryo untuk menjelaskannya pada Raja Francois. Setelah itu, Ryo menebak bahwa Lina sebenarnya tahu apa yang akan ditanyakan oleh Ryo di obrolan mereka saat ini. Lina mengiyakannya. Di sini, Lina juga menjelaskan bahwa masa depan itu bisa saja berubah, bahkan ke arah yang sebelumnya tak diprediksi oleh Lina. Karena itu, Lina sangat membenci jika masa depan mulai mengarah ke arah yang aneh. Setelah itu, Lina tiba-tiba membicarakan tentang Takahisa. Lina mengatakan bahwa ia tahu di mana Takahisa berada, tapi ia tak akan memberitahu Ryo. Tentunya karena itu bisa saja berdampak ke masa depan. Ryo mengatakan bahwa ia baru saja akan menanyakan itu. Sebagai gantinya, Lina di sini hanya memberitahu kondisi Takahisa, bahwa ia saat ini sedang bersama seorang gadis penghibur dan sedang baik-baik saja. Lina juga mengatakan bahwa di masa depan mereka akan bertemu kembali dengan Takahisa. Mendengar itu, Ryo merasa lega.
Ryo kemudian menanyakan apakah ada cara untuk kembali dari isekai ke Jepang. Lina menjelaskan bahwa itu membutuhkan perhitungan yang sangat rumit. Tapi saat ini Lina telah memulai perhitungan itu. Ryo mengatakan bahwa sebelum Haruto kecelakaan, ia sempat menemui Ibu Aki dan menanyakan kondisi Aki. Ibu Aki saat itu bilang kalau Aki itu baik-baik saja. Kalau beruntung dan jika yang dikatakan oleh Ibu Aki itu benar, maka itu berarti perhitungan Lina bisa saja selesai dalam waktu dekat. Setelah itu, Lina mengatakan bahwa ia akan mengizinkan satu pertanyaan terakhir. Karena pertanyaan Ryo setelahnya itu terlalu mempengaruhi masa depan. Ryo pun menanyakan tentang reinkarnasi Ryo dan Miharu yang terkirim ke isekai. Di sini Lina menjelaskan bahwa meskipun Ryo dan Lina tak bereinkarnasi, semuanya akan tetap berjalan seperti sejauh ini. Amakawa Haruto akan tetap mati karena kecelakaan, sementara Miharu akan tetap terkirim ke isekai. Lina hanya memilih mereka berdua sebagai target reinkarnasi. Dan dengan itu juga, masa depan mereka berdua justru jadi lebih baik. Lina sudah memperhitungkan semuanya. Jika Ryo tak bereinkarnasi sebagai Haruto, maka Haruto sudah mati sejak kecelakaan. Jika Haruto tak bereinkarnasi ke tubuh Ryo dan Aishia tak diciptakan oleh Lina, maka Ryo pastinya sudah mati di tangan bandit di area kumuh saat ia masih kecil. Lalu jika Ryo mati sejak kecil dan Lina tak bereinkarnasi, maka Miharu pastinya sudah dijadikan budak tepat setelah ia terkirim ke isekai. Nah, mumpung lagi ngomongin reinkarnasi, di sini Ryo bertanya juga tentang reinkarnasi dari Latifah dan Liselot. Ryo bertanya kenapa mereka berdua juga ikut bereinkarnasi ke isekai. Apakah ada makna di balik reinkarnasi mereka? Lina tak menjawab. Ryo sadar bahwa yang tadi itu adalah satu pertanyaan terakhir. Jadi Lina tak akan menjawab pertanyaan Ryo lagi setelahnya. Ryo mengerti. Nah, setelah mendengar penjelasan Lina tadi, terutama tentang reinkarnasi, Ryo jadi semakin yakin mengenai identitasnya. Ryo yakin bahwa dirinya adalah Ryo, bukan Haruto. Ia hanya mewarisi ingatan dari Amakawa Haruto. Lina setuju. Tapi menurutnya ingatan Haruto juga banyak mempengaruhi kepribadian Ryo itu sendiri. Setelah itu pembicaraan Ryo dan Lina pun berakhir. Lina mengubah kembali penampilannya menjadi Miharu, juga menyerahkan kendali tubuhnya pada Miharu. Tubuh Miharu pun terjatuh. Ryo menangkap tubuh Miharu. Nah, posisi mereka di sini seolah Ryo itu sedang memeluk Miharu. Di saat seperti itu, kesadaran Miharu kembali. Jadi dari POV Miharu saat ia baru sadar, ia sedang dipeluk oleh Ryo. Miharu tentunya jadi malu dan salting. Ryo meminta Miharu untuk tenang. Miharu pun menutup matanya. Ryo memisahkan diri dan menjauh dari Miharu. Setelah itu, mereka pun sedikit mengobrol. Ryo menjelaskan bahwa ia baru saja mengobrol dengan Lina, hingga alasan mengapa posisi mereka tadinya jadi seperti itu. Miharu juga menjelaskan bahwa ia juga bicara dengan Lina di mimpinya. Nah, di sini dijelaskan bahwa scene pembicaraan Miharu dan Lina di dalam mimpinya dengan pembicaraan Ryo dan Lina, ternyata itu semua terjadi di waktu yang bersamaan. Miharu bertanya apakah ia melakukan hal yang aneh ketika tubuhnya dikendalikan oleh Lina. Ryo menjawab bahwa setidaknya tak ada yang seperti ciuman sebelumnya. Mendengar Ryo yang tiba-tiba menyinggung tentang ciuman, Miharu langsung malu dan meminta maaf. Ryo juga langsung menjelaskan bahwa ia sudah melupakan itu. Mendengar itu, di sini Miharu merasa sedih. Karena meski tak disengaja, momen ciuman dengan Ryo itu adalah momen yang berharga baginya. Jadi ia tak ingin jika Ryo sampai melupakannya. Tapi Miharu di sini tak berani mengatakan itu semua pada Ryo. Miharu mengalihkan pembicaraan dan mengatakan bahwa ia sedang lelah. Ia akan kembali ke kamarnya. Sebelum keluar dari kamar, Miharu sempat bertanya apakah ia harus memanggilnya dengan Ryo atau Haruto. Tapi di sini Miharu menarik kembali kata-katanya dan lanjut keluar dari kamar Ryo. Scene kemudian berpindah pada keesokan paginya. Saat ini Ryo terlihat sedang latihan pagi di Taman Mansion. Dari latihan Ryo di sini diketahui kalau kemampuan Ryo dalam mengontrol seni roh itu semakin meningkat. Ryo menduga bahwa ini adalah efek dari asimilasi penuh yang ia lakukan saat melawan golem kemarin. Nah, saat melawan golem, Ryo juga sempat melihat gaya bertarung Sora yang hanya menggunakan tangan kosong. Saat itu, Sora terlihat seolah melapisi seluruh tubuhnya dengan semacam energi. Nah, di sini Ryo juga mencoba untuk melakukannya. Tapi ketika Ryo melapisi tangannya dengan energi,
Ia merasa tangannya itu seperti terbakar dan ia kesakitan. Tak lama, Sora tiba-tiba muncul di taman dan langsung menyapa Ryo. Sora menanyakan kondisi Ryo. Ryo menjelaskan kalau ia udah agak baikan setelah tidur semalam. Setelah itu, Sora melihat tangan Ryo yang sedang dilapisi energi dan menyadari bahwa Ryo ini sedang latihan menggunakan Toki. Oh iya, by the way, Toki ini adalah penyebutan dalam bahasa Jepangnya. Kalau ditranslate kira-kira akan menjadi fighting spirit atau semangat juang. Oke lanjut, Ryo kebingungan dan tak tahu apa itu Toki. Ia juga baru pertama kali mendengar tentang itu. Sora menjelaskan bahwa energi yang membungkus tubuhnya itu disebut dengan Toki. Ia mempelajari itu dari Ryuo di masa lalu. Tubuh manusia itu memiliki batas, karena itu Ryo tak bisa menahan efek Toki secara langsung. Beda dengan tubuh Sora yang sangat kebal karena ia adalah familiar dari Ryuo. Sora juga menjelaskan bahwa tubuhnya bahkan bisa menangkis serangan apapun, termasuk sihir dan seni roh. Tapi meskipun sudah sekuat itu, dijelaskan juga bahwa tubuh Ryuo 1000 tahun yang lalu itu masih jauh lebih kuat. Di sini, Sora kemudian menjelaskan bahwa di masa lalu ada seorang penyihir yang mampu menggunakan Toki pada perang dewa dan iblis. Penyihir itu seperti menggabungkan sihir perisai dan Toki. Ryo pun mencobanya. Ia membuat perisai dengan seni roh lalu menggabungkannya dengan energi Toki. Dan ternyata cara itu berhasil. Dari sini, Ryo berpikir bahwa Toki juga bisa digabungkan dengan teknik seni roh lainnya. Bahkan seni roh yang berelemen seperti air, angin, dan lain-lain. Meski tentu saja mengontrolnya akan jadi lebih sulit. Saat itu, Latifah, Masato, dan orang-orang lainnya yang tinggal di mansion muncul dan menyapa Ryo satu persatu. Latifah langsung lompat ke Ryo dan memeluknya. Lalu seperti biasa, Sora pun kesal dan mencoba menarik Latifah dari Ryo. Sama seperti Ryo di sini, Masato dan yang lainnya juga kini melakukan rutinitas latihan pagi mereka. Setelah sekian lama, mereka semua pun latihan bersama Ryo. Dimulai dari Masato, setelah itu lanjut ke Satsuki. Saat latihan dengan Satsuki, Ryo menyadari bahwa Satsuki ini jadi makin kuat. Yang berarti asimilasi Satsuki dengan roh agung angin jadi makin kuat karena ia telah terbunuh oleh golem kemarin. Satsuki merasa senang dengan itu. Ia tak tahu kalau di balik dirinya yang tambah kuat, resiko tubuhnya akan diambil alih oleh roh agung juga makin tinggi. Di sini Ryo berpikir bahwa ia harus menjelaskan semuanya pada Satsuki. Sementara itu Sora juga telah menemani Latifah latihan. Awalnya Sora sebenarnya tak mau karena menurutnya itu merepotkan. Tapi ia akhirnya melakukannya karena diminta oleh Ryo. Sora pun meladeni Latifah dengan satu jari. Setelah latihan berakhir, semua orang memuji Sora. Mereka tak menyangka bahwa Sora yang penampilannya cuma seperti bocil ternyata sangat kuat. Sora dengan bangga mengatakan bahwa ia adalah yang terkuat di dunia setelah Ryo. Latifah menyangkal dan mengatakan bahwa ada Aisyah yang sama kuatnya dengan Ryo. Yang berarti, secara tidak langsung Latifah mengatakan bahwa Aisyah lebih kuat dari Sora. Mendengar itu Sora tentunya tak terima. Ia langsung menjelaskan bahwa ia lebih kuat dari Aisyah. Sora juga menceritakan bahwa ia pernah bertarung dengan Aisyah dan saat itu ia lebih unggul. Semua orang terkejut. Di sisi lain Sarah berbicara dengan Ryo. Sarah bertanya sekuat apa Sora sebenarnya. Ryo menjawab bahwa ia juga belum pernah melihat kekuatan penuh Sora. Menurut Ryo, Sora itu sama kuatnya dengan Aisyah, atau malah bisa jadi lebih kuat. Mendengar itu Sarah mengatakan bahwa satu anak yang menjanjikan telah bergabung. Ryo juga setuju dengan apa yang dikatakan oleh Sarah. Setelah itu, Shin kemudian berpindah memperlihatkan Ryo yang sarapan bersama dengan yang lainnya. Kali ini, kedua tangan Ryo dikuasai oleh Latifah dan Charlotte. Sementara itu, Aisyah dan Sora juga ribut seperti biasanya. Ryo menenangkan mereka semua dan memutuskan untuk sarapan di meja yang sama. Oh iya, by the way, di sini juga ada Sayo. Jadi Sayo juga ikut gabung sarapan dengan Ryo dan yang lainnya. Sementara itu, terlihat Aki yang sedang memperhatikan kedekatan Ryo dan Latifah sambil memikirkan banyak hal. Aki berpikir bahwa meskipun Ryo memiliki ingatan Haruto, tapi tetap saja adik Ryo saat ini itu adalah Latifah. Sementara sosok kakak bagi Aki saat ini adalah Takahisa. Tapi sayangnya, keberadaan Takahisa saat ini tak diketahui. Saat itu, Latifah tiba-tiba mengajak Aki untuk join sarapan bersama. Aki menolak dengan alasan bahwa ia sudah janji sarapan bersama Miharu.
Latifah tak menyerah. Ia kemudian mengajak Aki untuk makan bersama semua orang saat makan siang nanti. Aki pun menerima ajakan Latifah, meskipun di sini Aki terlihat tidak nyaman. Setelah itu scene kemudian berpindah ke beberapa saat setelah sarapan selesai. Saat ini beberapa orang terlihat sedang berkumpul. Di antaranya adalah Ryo, Charlotte, Liliana, Satsuki, Miharu, Aki, Masato, dan Sarah. Mereka semua membicarakan tentang kondisi Takahisa. Jadi beberapa hari sebelumnya Sarah bersama dengan tim pencari telah melakukan penyelidikan dan melaporkan hasil penyelidikan itu pada Charlotte dan Liliana. Nah, di sini mereka kemudian menjelaskan hasil penyelidikan itu pada yang lainnya. Mereka menjelaskan dari hasil penyelidikan mereka ditemukan bahwa Takahisa itu telah kawin lari dengan seorang penghibur, berurusan dengan organisasi ilegal, hingga menghabisi orang-orang di organisasi itu, lalu membakar habis rumah bordil yang dikelola oleh organisasi tersebut. Masalahnya, mereka tak tahu kemana perginya Takahisa setelah kejadian itu. Mereka kehilangan jejak. Mendengar itu Aki dan Masato terkejut. Masato terlihat kesal, atau mungkin lebih tepatnya kecewa setelah mendengar bahwa Takahisa menghabisi banyak orang. Padahal setahunya Takahisa itu bukanlah orang yang seperti itu. Di sini Ryo kemudian melaporkan apa yang dikatakan oleh Lina semalam tentang Takahisa. Ryo menjelaskan bahwa ia tak diberitahu lokasinya, tapi ia setidaknya diberitahu bahwa Takahisa saat ini sedang baik-baik saja dan saat ini sedang bersama seorang gadis penghibur. Ia juga memberitahu bahwa di masa depan ada saatnya mereka akan bertemu kembali dengan Takahisa. Mendengar itu, Masato langsung mengerti dan jadi tenang. Meski tentu saja dalam pikirannya Masato mungkin masih kecewa. Sementara sebaliknya, Aki jadi sangat kesal karena Lina tak memberitahu lokasi Takahisa. Padahal Lina ini tahu masa depan, tapi kenapa tak memberitahu lokasinya langsung? Ryo menjelaskan bahwa Lina juga tak boleh asal membocorkan masa depan. Karena itu bisa saja membuat masa depan malah berubah ke arah yang aneh. Mendengar itu, Aki hanya bisa terdiam. Nah, mungkin itulah part pertama untuk pembahasan alur cerita volume 26 ini. Untuk kelanjutannya akan kita bahas pada part kedua di video selanjutnya. Jadi mungkin itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.